menguasaiku. Yesus tolongmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Selamat pagi teman-teman pemuda. Pagi. Mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan diri mengikuti kebaktian pada hari ini. Selamat pagi pemuda. Ini di sini udah banyak loh ini orangnya. Coba aku mau dengar dari sebelah kanan aku. Ini harus kenceng nih, ini rame nih. Selamat pagi pemuda. Mantap. Ada kurang lebih 3.000 lah ya di situ ya. Yang di sebelah sini jangan mau kalah, di sini juga lebih rame nih. Selamat pagi pemuda. Coba kita gabung ya, suaranya lebih kenceng apa enggak? Selamat pagi pemuda. Pagi. Ih seneng dijawab. Aduh. Kita boleh bersukacita teman-teman, kita dipertemukan lagi di kebaktian minggu ini. Seminggu sudah kita lalui, berkat dan anugerah Tuhan juga sudah diperbarui tiap hari ke kita. Dengan berdiri kita akan menyanyikan lagu Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Pemuda yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nah, teman-teman, tema kebaktian kita minggu ini adalah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut saya pribadi, ini adalah sebuah pertanyaan menarik nih untuk bisa kita refleksikan bersama, kita renungkan bersama gitu. Ketika kita merasakan perasaan ditinggal, itu gak enak teman-teman. Apalagi kalau kata anak zaman sekarang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Makjelep gitu. Itu yang ketawa kenapa? Bercanda ya, sedikit intermezzo aja. Tapi apapun bentuk saat kita merasakan kehilangan atau merasakan ditinggalkan, itu adalah perasaan yang gak nyaman. Pasti kita merasa sedih, galau. Atau anak-anak sekarang bilangnya apa? OT. Apa sih? Bener ya? OT ya? Overthinking, yang malam-malam suka galau gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus pun pernah merasakan hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus harus disalib. Nah, tapi di perjanjian lama, itu di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1, yang mungkin sering kita dengar atau kita nyanyikan, itu juga ada satu ayat yang bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tiada menolongku. Ini aku masih baca yang versi nyanyiannya ya teman-teman. Kalimat ini tuh seakan membuat kita merasa kita itu berjalan sendiri. Melalui khotbah hari ini nanti yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter, nanti kita akan sama-sama merenungkan dan berefleksi dari setiap pergumulan kita, dari setiap cerita kita yang sudah kita lewati. Di setiap jalan yang tidak selalu kita tahu bagaimana medannya, apakah benar Tuhan itu meninggalkan kita? Mungkin di saat kita mengalami pergumulan atau masalah yang besar, kita merasa kita itu berjalan sendiri. Kita gak kuat, kita bahkan gak mampu. Kita berasa Tuhan itu seakan-akan gak ada bersama kita, Tuhan meninggalkan kita.
Tapi pertanyaannya teman-teman, seperti yang tadi saya tanyakan di awal, apa benar Tuhan itu meninggalkan kita? Atau justru kita yang tidak mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan? Kita akan menyanyikan lagu pengakuan dosa. Mampirlah dengar doaku. Tanpa kita sadari, kita sering kali mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ketika kita menghadapi masalah. Kita jarang melibatkan Tuhan untuk berada bersama kita, untuk berkarya lebih lanjut dalam hidup kita. Dan kita merasa ya kita mampu untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Kita mampu untuk berjalan sendiri. Tapi teman-teman, jika kita mau meminta sama Tuhan, Tuhan itu nggak jauh dari kita. Tuhan itu hanya sejauh doa. Makanya saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk berdoa secara pribadi, untuk berbicara sama Tuhan. Apa yang menjadi keresahan teman-teman, apa yang menjadi pergumulan teman-teman, Tuhan bawa pada Tuhan. Dan saya akan menutup doanya. Ya Tuhan, kami mengaku terkadang kami terlalu fokus pada pergumulan kami. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Tolong Tuhan, tolong kami untuk terus mengingatkan kami bahwa kasih dan penyertaan Tuhan adalah nyata pada waktu yang tepat. Dan juga ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan memberikan pergumulan atau masalah yang melebihi kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan
terus. Berita anugerah bagi kita semua yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang 9 ayat 28 tertulis, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan bersertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk bersalam damai ke depan kiri kanan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini berkumpul bersama saudara seiman, dan kami rindu disapa dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kuduslah yang menolong kami sehingga kami dapat mengerti bagian firman Tuhan. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat,
ia memanggil Elia. Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat dia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama Yesus. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Hosana. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, dengan sebuah tema, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Pengalaman ditinggalkan itu tidak menyenangkan. Pengalaman ditinggalkan seperti apa yang teman-teman pernah alami? Mungkin ada yang pernah diputuskan pacar sehingga kemudian ditinggalkan. Ya. Bagi yang pernah, ya, dapat mengalaminya. Atau mungkin ditinggalkan oleh anggota keluarga, papa atau mama di dalam kedukaan atau meninggal. Itu sangat menyakitkan. Di rumah saya ada bocah, ya, anak saya sendiri umur 3,5 tahun. Dia suka saya ajak naik mobil. Tapi kalau saya ke gereja dan dia lihat mobil keluar rumah, dia akan menangis dan menjerit. Dede ditinggalkan papa. Pengalaman itu yang menggambarkan sungguh tidak menyenangkan. Nah, kali ini dengan tema Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam bacaan yang kita baca di dalam Markus pasal 15, ya, yang dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka memunculkan beberapa pertanyaan. Kalau Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau gitu Yesus bukan Allah dong. Karena dia mengucapkan Allahku, Allahku. Demikian pertanyaan seorang kadrun, kira-kira begitu, ya. Tetapi mengapa Yesus bisa berseru demikian? Apakah Yesus bukan Allah? Kata seorang yang suka berisik dia. Udah kadrun, berisik pula. Gitu. Jadi kalau Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Yesus sendiri bukan Allah sehingga dia berseru demikian? Nah, pertanyaan itu juga muncul dalam sebuah diskusi teologi di kampus teologi. Ada satu istilah teologi yang disebut dengan teodise. Teodise ini adalah mempertanyakan keadilan Tuhan. Jadi kalau misalkan ada musibah terjadi, ada bencana alam terjadi, apakah Allah memang dari awal merencanakan kecelakaan dalam hidup manusia? Waktu tsunami besar di Aceh, apakah itu Tuhan menghendaki supaya manusia binasa? Apakah itu rancangan Tuhan? Tuhan sepertinya tidak adil. Itulah pertanyaan di dalam teodise. Atau mungkin dari teman-teman pemuda juga mungkin dapat bertanya kalau ada musibah yang terjadi di dalam keluarga. Kalau misalkan ada kematian yang mungkin kecelakaan
atau mungkinkah pembunuhan. Orang dapat bertanya, kenapa itu terjadi kepada keluarga kami? Tuhan sepertinya enggak adil. Nah, itu semua namanya rumusan pertanyaan teodise. Tetapi rumusan pertanyaan teodise mungkin kita tidak familiar dengan istilah teodise. Tapi kita sebenarnya pun sedang bergumul di dalam dua hal yang mirip, tapi kata orang itu sama, tapi kata orang itu berbeda. Kita apakah termasuk di dalam orang yang menyamakan akan hal itu atau membedakan akan hal itu? Apa maksudnya? Kehendak Allah dengan seizin Allah. Banyak orang Kristen yang menganggap itu merupakan dua hal yang sama. Kalau ada musibah, itu sudah kehendak Allah. Kenapa aku diputuskan? Itu kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Itu teodise. Diskusinya sekarang begini. Teman-teman, percayakah teman-teman? Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, semuanya adalah kehendak Allah. Setuju apa tidak? Setuju angkat tangan kanan? Tidak setuju angkat tangan kiri? Bingung malu-malu enggak perlu angkat tangan. Jawabannya adalah bingung. Ulang ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah kehendak Allah. Ya, setuju angkat tangan kanan? Everything that happen in our life, that is God will. Setuju angkat tangan kanan? Tidak setuju angkat tangan kiri? Bingung tidak perlu angkat tangan. Nah, ya. Jadi semua di dalam tema kita itu sebenarnya terkait dengan yang namanya teodise. Nah, jadi di dalam Markus pasal 15 ayat 34, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, memunculkan banyak pertanyaan. Apakah Yesus bukan Allah sehingga dia berseru Allah? Atau ketika Yesus menyerukan ini, apakah betul-betul Allah meninggalkan dia? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan teodisinya demikian. Kalau kata orang berisik, kita juga jadi ikutan berisik. Ya. Maklum banyak kadun yang berisik gitu ya. Sehingga membaca Alkitab, kita perlu melihat dengan sebuah sudut pandang yang namanya nubuat atau profesi. Kalimat Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ini merupakan kalimat yang pertama kali diucapkan, atau sebenarnya sudah ada kalimat yang sebelumnya, sehingga Yesus mengutip kalimat ini. Ini pertama kali disebutkan atau Yesus sedang mengutip. Pertama kali angkat tangan kanan, tidak tahu ya sedang apa. Atau Yesus sedang mengutip angkat tangan kiri. Jawabannya adalah Yesus sedang mengutip dari Mazmur pasal 22. Yuk kita lihat. Saya bukan berarti khotbahnya keluar perikop ya teman-teman, karena membaca Alkitab nggak bisa hanya macam melihat kacamata kuda. Kita ada berbagai hal yang perlu kita lihat ya. Di dalam Mazmur pasal 22 ya. Yang biasa dibacanya pas Jumat Agung. Kapan Jumat Agung? Bu Jelin? Oh, udah 9. Panitia bukan ya? Bukan. Ya, kita lanjut ya. Di dalam Mazmur pasal 22 kita lihat di ayat 2 dikatakan, lihat dulu ayat 1 ya. Nah, ya, ini ya. Nah, di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1, nah ini yang versi TB1-nya ya. Untuk pemimpin biduan menurut Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi kalimat ini itu pertama kali muncul adalah seruan Raja Daud. Berapa jarak waktu antara
Raja Daud dengan Yesus. Berapa tahun perbedaannya? Gope, ceceng, apa cenggo? Jawabannya ceceng lah. Jarak antara Yesus dengan Daud itu terbentang waktu 1000 tahun perbedaannya. Daud hidup 1000 sebelum Masehi, Yesus jadi kira-kira di Masehi atau 00 begitu ya. Jadi ucapan ini itu sudah muncul 1000 tahun yang lalu. Sehingga yang Yesus katakan pertama-tama ada unsur yang disebut dengan pemenuhan atas nubuatan. Fulfillment about the prophecy. Yesus sedang memenuhi sebuah nubuat. Jadi itu yang pertama. Nah, contoh lainnya begini. Bahwa semua yang Yesus lakukan itu memenuhi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Contohnya begini. Ketika Yesus disalib dan kemudian Yesus mengatakan sudah selesai, ya, di dalam proses Yesus disalib itu kemudian jubahnya yang awal jubah dibawa oleh Yesus kemudian disobek ya menjadi beberapa bagian dan kemudian menjadi diundi oleh para prajurit. Jubah Yesus yang disobek-sobek dan kemudian menjadi diundi itu adalah nubuat. Di ayat manakah juga berbicara soal bahwa yang terjadi pada saat itu sebenarnya sedang tanpa disadari itu sedang memenuhi sebuah nubuatan. Jawabannya ada di dalam Mazmur pasal 22 juga. Di ayat berapa? 好，现在我们看一下呀。Mazmur pasal 22 di ayat berapa? Jawabannya dari 1 sampai 32. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat berapa? Ayat yang ke-19. Kita lihat ayat 19. Mazmur 22 ayat 19, ya. Mazmur pasal 22 ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini Mazmur masih pasal 22. Yang terbiasa singer apakah masih ingat nyanyian Mazmur pasal 22 ini? Gimana ya? Ya Allahku, mengapa kau ninggalkanku? Ku berseru namun kau tetap jauh. Panjang itu ya. Nah, jadi di dalam Mazmur pasal 22 ayat tadi 19 ini itu keluh kesah Raja Daud. Betapa ngerinya situasi pada waktu dia terancam nyawanya. Betapa ngerinya ini kejadian yang dialami oleh Raja Daud. Dan itu kemudian terulang 1000 tahun kemudian. Nah, dari mana ayat di mana yang menceritakan bahwa itu terjadi? Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Yohanes pasal 19 ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, ini yang namanya to fulfillment the prophecy. Jadi kenapa Yesus kemudian berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama-tama itu adalah pemenuhan atas nubuat. Tetapi makna yang lainnya adalah ya, ada 3 makna yang secara sederhana kita belajar. Yang pertama adalah Yesus berempati atas titik nadir penderitaan manusia. Yang kedua, pemenuhan atas nubuat, penyertaan dan solidaritas Yesus dalam penderitaan manusia. Yang pertama soal empati dan kemudian solidaritas. Maksudnya apa sih? Empati, solidaritas, maksudnya apa? Jadi
Ketika Yesus berada di dalam titik nadir kehidupan manusia, dia sudah membuka jalan terlebih dahulu. Aku pun pernah melewati jalan itu. Sehingga Yesus yang ada 100% Allah, tetapi juga 100% manusia, maka dia mengalami titik yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Dan aku mau berempati atas titik nadir, titik nol kehidupan manusia itu. Ditinggalkan itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah unpresent, tapi yang kedua present. Bukan tensis, bukan. Maksudnya adalah orang yang ditinggalkan bisa betul-betul orangnya tidak ada. Left. Seperti saya mau ke gereja, saya bawa mobil, anak saya ngamuk-ngamuk. Saya ditinggalkan. Saya tidak ada di rumah. I'm not present. Tapi ada kalanya begini, saya mau istirahat. Anak saya udah, papa. Baru datang, papa jangan pergi lagi. Lalu kemudian ketika anak saya sedang meleng, saya naik ke atas. Bagi anak saya, papahnya kembali meninggalkan dia. Tapi padahal saya ada di rumah, memantau. Bagi dia seperti ditinggalkan. Contohnya begini. Dalam tradisi suku Indian di Amerika sana, ada sebuah tahap supaya seseorang menjadi dewasa, maka seorang anak muda suku Indian akan diikat di pohon. Diikat di pohon di hutan mulai dari awal malam sampai pagi hari dia akan diikat. Dan sang ayah berkata kepada anaknya, anakku, kalau kamu bisa melewatkan malam hari ini dengan selamat, kamu telah berhasil menjadi orang dewasa dari suku Indian. Kemudian si pemuda Indian ini diikat di pohon, kemudian harus melewati malam. Padahal hutan itu terkenal dengan hutan yang banyak binatang buasnya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian ketika ada binatang buas, si anak ini udah mulai seram, jangan-jangan saya mati, mau dimakan nih begitu. Tetapi malam telah dilewati, si anak ini merasa, papa, Anda tidak sayang kepadaku, kenapa kamu meninggalkan aku melewati malam yang gelap, aku sendirian. Tapi apa kata sang ayah? Tahukah anakku? Ketika semalaman kamu diikat di pohon, kamu tidak sendiri. Aku bersembunyi di sekitar situ dengan siap memanah. Jika ada binatang yang datang, aku akan memanah binatang itu supaya tidak menyakitimu. Si pemuda itu merasa ditinggalkan sehingga ayahnya tidak ada. Padahal ayahnya ada tapi tidak kelihatan. Nah, hal ini juga yang pernah dilakukan terhadap ospek sebelum jadi pendeta. Ada ospeknya. Saya dan teman-teman pendeta dibawa ke Pulau Edam, salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Pulau Edam. Lalu kemudian di hari terakhir semua calon pendeta disebar di hutan. Ya, di setiap pohon dipisahkan pendeta dengan pendeta. Calon pendeta ya. Kalian harus bertahan di hutan ini sampai pagi seorang diri. Hutannya luas, jadi masing-masing calon pendeta disebar. Kalian hanya dibekali 1 lilin saja. Bagaimana caranya? Oh, tenanglah. Ya udah, 1 lilin kan, saya kumpulkanlah kemudian ranting-ranting kering dan saya bakar. Tapi mendekati sekitar jam 1, setengah 2 ya. Capek nungguin biar api terus menyala, capek. Karena kan kita butuh tidur. Akhirnya saya tidak kuat lah. Maka saya tertidur. Tetapi ketika tertidur, kaki saya seperti ada yang menjilati. Saya berkata, hantu mas, saya nggak takut. Saya jujur waktu itu, hantu mas saya nggak takut. Tapi kalau ada kelabang sama ular ya saya takut juga. Kan yang berbahaya bukannya itu kan. Kalau ada kelabang, ada ular berbisa, tetap berisiko. Akhirnya
Pagi pun kami jumpai dan ngumpullah. Menyeramkan ya, tinggal di hutan seorang diri. Lalu apa kata panitia? Panitianya adalah para pendeta. Kalian tidak sendiri, kami pun turut berjaga di semak-semak. Ketika kalian merasa ditinggalkan dan sendiri, seperti tidak ada yang hadir, kami tetap ada. Kami tetap present hadir menjagamu, meski kamu tidak melihat kamu. Jadi pertanyaannya adalah, ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara titik manusia itu adalah titik nadir manusia. Tapi ketika Yesus demikian, bukankah dia sendiri adalah Allah? Dan Allah pada saat itu hadir apa tidak hadir? Hadir apa tidak hadir? Hadir. Seperti seorang ayah, kamu supaya jangan tahu, aku ada loh di balik dinding ini. Seperti suku Indian, seperti saya juga pernah di ospek di hutan, ada panitianya tetap berjaga. Kapan-kapan boleh dicoba gitu ya, kalau pemuda mau retret ya ke sebuah pulau, cari hutan, seorang demi seorang, satu orang pemuda satu pohon, panitia berjaga gitu ya. Hantu tidak ada, kan ada para pendeta yang berdoa ya. Tapi kalau kelabang dan ular, ya itu risiko masing-masing. Nah, ini kemudian mengingatkan kita tentang penyertaan Tuhan dan solidaritas manusia. Pertanyaannya begini, Andar Ismail pernah menyampaikan begini, kalau ada orang dibunuh, mati dalam keadaan yang tidak wajar, kemudian diperkosa begitu, Tuhan engkau di mana? Apakah engkau meninggalkan kami ketika pribadi diperlakukan, dibunuh, diperkosa? Engkau di mana Tuhan? Andar Ismail menyampaikan seperti di dalam Mazmur pasal 22, seperti dalam Yesus bacaan ini, Yesus berkata, Aku bukan tidak ada. Aku bukan meninggalkanmu. Ya, sebentar ya. Boleh dibantu di next. Ya. Nah, aku bukannya tidak ada, aku bukannya meninggalkanmu, tapi aku pernah berada pada titik itu dan engkau tidak sendirian dan aku besertamu. Bukankah aku ketika aku disalibkan merupakan titik paling nadir, dan itu merupakan juga bagaimana orang memperlakukan aku secara tidak adil. Ketika engkau dijahati, bahkan engkau dibunuh, diperkosa, engkau tidak sendirian. Aku bukannya tidak hadir, aku pernah mengalami di titik itu. Dan engkau tidak sendirian. Aku ada bersama dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Sehingga bukan Allah tidak adil, aku pernah melewati itu. Dengan demikian, nah ini kembali ke pertanyaan awal, jadi sama atau tidak kehendak Allah? Apa itu artinya kehendak Allah? Pertanyaannya begini, apakah semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan? Nah, kita perlu merincikan lagi apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah apa yang benar-benar Tuhan inginkan. Itu kehendak Tuhan. Apa yang betul-betul Tuhan inginkan, itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan sama dengan keinginan Tuhan. Apakah betul Tuhan itu menginginkan supaya kita celaka? Di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Jadi kehendak Tuhan pertama-tama adalah semua yang sungguh amat baik itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sama dengan keinginan Tuhan. Ada seorang bapak yang mengatakan gini, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Pak, saya tegaskan kepada Anda, apakah menurut Anda kehendak Tuhan sama dengan keinginan Tuhan? Ya, kehendak Tuhan adalah keinginan Tuhan. Jadi Bapak sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan yang punya mau. Iya, baik. Kalau gitu saya bawa jarum. Saya bawa pisau. Ya, Pak. Saya mau tusukkan
kita memahami kehendak Tuhan yang terjadi sebagai yang Tuhan inginkan, berarti kalau saya dijahati itu maunya siapa? Maunya Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat kepada saya, maunya siapa? Maunya Tuhan. Tuhan emang jahat banget ya. Di awal Kejadian pasal 1 mengatakan, segala sesuatu yang diciptakan sungguh amat baik. Tetapi Allah menciptakan manusia dan diberi kehendak bebas. Yang Allah ciptakan itu manusia, bukan batu. Kalau yang Allah ciptakan adalah batu, manusia. Kalau Allah menciptakan manusia sebagai batu, batu tidak punya kehendak bebas. Batu 100% taat. Tapi sayangnya yang Tuhan ciptakan bukan batu, manusia. Manusia artinya diberi kehendak bebas dan bisa error. Jadi kalau ada error yang terjadi dalam hidup manusia, kehendak siapa? Hah? Kehendak siapa? Wah ini baik. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini apakah murni sepenuhnya kehendak Tuhan? Kalau jawab iya, saya berarti baik lagi. Ini perbedaan teologi ajaran GKI dengan gereja tertentu. Gereja tertentu ada punya ajaran segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Manusia adalah robot yang tidak punya kehendak bebas. Kita GKI nggak seperti itu. Jadi Pak, harusnya kalimatnya bagaimana? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia atas seizin Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan. Dalam sepengetahuan Tuhan. Dalam seizin Tuhan. Tetapi apa yang menjadi seizin Tuhan tidak sepenuhnya kehendak Tuhan. Ada pesawat jatuh, kehendak siapa? Segala sesuatu yang terjadi kehendak Tuhan. Itu kurang tepat pertanyaannya. Ketika ada musibah terjadi, ya, artinya Tuhan mengizinkan, Tuhan atas seizin Tuhan itu terjadi. Tetapi udah tahu onderdilnya udah rusak. Kata montir pesawat, ini Bapak Direktur, mesin pesawat ini bagian tertentunya harus diganti. Hanya kalau diganti kan mahal. Ya, kita mesti irit ya, biarkanlah saja teruslah. Rusak, pesawatnya jatuh, salah siapa? Pasti ada human error. Ada kehendak orang di dalamnya. Tapi kalau pesawat itu sampai terjadi, ada yang namanya atas seizin Tuhan. Dasarnya apa? Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Yohanes 9 ayat 1-3, ketika ada orang buta, dosa siapa? Ada rencana Allah yang hendak dinyatakan. 2 Korintus 12 ayat 8, ketika aku lemah, kuasamu menjadi sempurna. Nah, ini pasti ayat yang jarang dibaca. Dan ayat ini yang mengubah kehidupan saya sehingga saya bertemu dengan jawabannya. Gak apa-apa ya, hari ini khotbahnya lebih panjang, gak apa-apa ya. Sebelum di SMP kelas 3 saya ingin masuk sekolah teologi. Dan kemudian ketika ada seorang pendeta bertanya, Peter, kenapa kamu mau masuk sekolah teologi? Saya bilang gini, saya ingin menemukan sebuah jawaban. Kenapa papa saya meninggalkan kami ketika saat saya umur 2 tahun. Papa saya kabur dan menikah lagi. Kenapa itu terjadi dalam kehidupanku? Dan dalam proses sekolah teologi dan proses menjadi pendeta, sekarang saya menemukan jawabannya. Jawabannya ini. 2 Korintus pasal 1, yuk kita lihat. Ini slide yang terakhir ya. 2 Korintus pasal 1. 2
2 Korintus pasal 1 saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga ya. Oh, atau biar supaya lebih enak saya mesti baca pakai ini kali ya, TB1 lah ya, sebentar. Dua Korintus 1 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan ya. 2 Korintus pasal 1. Udah ketemu teman-teman? Iya. Ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Koma nih, ini penting. Koma, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Koma penting. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Kata kuncinya ada di ayat yang keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, koma, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Di ayat yang keenam, maka hal itu adalah penghiburan kamu supaya, koma, sehingga kamu beroleh kekuatan. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Tuhan, kenapa hal ini terjadi padaku? Supaya aku bisa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang yang punya pergumulan yang sama dengan saya. Kalau ada anak muda masa-masa SMA dan kemudian saya cerita saya punya pengalaman ditinggalkan oleh papa, maka orang yang pernah punya pengalaman yang sama, frekuensi yang sama akan nyambung. Dan bagaimana orang itu dapat dikuatkan dan terbuka, saya mesti ngomong, saya punya pengalaman ini. Pengalaman yang aku alami bukan lagi dipandang sebagai sebuah bencana dalam hidupku, aku bersyukur Tuhan dan aku menemukan jawabannya. Kenapa engkau izinkan ayahku meninggalkan aku? Jawabannya adalah, koma, supaya engkau dapat memberikan kekuatan dan menghibur atas orang-orang yang punya pergumulan yang sama. Kenapa Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya aku sama pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Engkau tidak sendiri. Kelihatannya seperti ditinggalkan. Aku tetap ada, tapi engkau nggak bisa lihat aku. Dan kiranya firman Tuhan kali ini ditutup dengan sebuah lagu tentang penyertaan Tuhan. Boleh tolong diputarkan. Kita menutup dengan merenungkan sebuah lagu dari Adrian Mesah kalau tidak salah ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah
Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan memberkati kita ketika ada hal yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita, ada kehendak manusia, tapi juga ada dalam seizin Tuhan, supaya kita dapat bisa menolong orang-orang yang punya pergumulan penderitaan yang sama seperti yang kita alami dan menjadi berkat. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami hidup dalam dunia yang terbatas. Ada begitu banyak kehendak manusia, kuasa kegelapan, bahkan kehidupan kami sendiri dapat memilih apa yang tidak Tuhan kehendaki. Namun Tuhan mampukanlah kami menjadi kembali di dalam jalan Tuhan, mengingat bahwa Tuhan tetap hadir di sepanjang kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, kami hendak berdoa kiranya setiap kami menjadi pelaku firman atas apa yang kami dengar menjadi berkat. Tuhanlah yang memberkati kehidupan setiap kami di dalam kesehatan, pekerjaan, pasangan hidup, ataupun juga rekan-rekan yang belum berjumpa dengan pasangan hidup. Tuhanlah yang memperjumpakan pada waktu Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk rekan kami yang berulang tahun, Mariana. Tuhanlah yang memberkati di dalam kesehatan dan segala limpahan berkat. Tuhan, berkati kami semua agar kami semakin berhikmat dan kami dapat semakin melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami pun mau menjadi berkat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 4 dikatakan, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan keris. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini. Dan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kami percaya Engkau terus memberkati kami. Kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan buat orang yang membutuhkan. Ajar kami untuk mempunyai hati yang peka, yang sensitif untuk tahu ya Tuhan, kami boleh menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cepet nih, udah mau selesai nih kita. Tiba-tiba udah di ujung. Nah teman-teman, tadi aku sempat nge-recap sedikit untuk semua yang terjadi dalam hidup kita itu pastinya atas seizin Tuhan. Tapi ya lewat kehendak kita masing-masing gitu ya. Ketika kita merasa kita ditinggalkan, tapi sungguhnya Tuhan itu hadir bersama kita. Bahkan di setiap musim kehidupan Tuhan itu selalu ada bersama kita karena Dia hidup dalamku. Ajaib benar anugerah Tuhan Yesus, Sang Penebus yang membebaskanku, sumber suka
Ku berharap hanya kepada Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Terbukalah jalan aku disolatkan, karena Dia hidup dalamku. Di jalan gelap takkan ku ditinggalkan, Sang Gembala hadir di sampingku. Dalam derita juga dalam suka, nyata benar kuasanya atasku. Ku berharap hanya kepada Yesus, melewati jalan tergelap, kan ku lihat terang dari Dia yang menang, karena Dia hidup dalamku. Takut lenyap karena ku diampuni, kurban darahnya tebus dosaku. Kebangkitannya mengalahkan maut, masa depan ku jadi berseri. Berpegang hanya kepada Yesus, selamanya Dia junjunganku. Belenggu terlepas, kini aku bebas, karena Dia hidup dalamku. Di tiap nafasku kan ikut Yesus yang berjanji menghantarku pulang. Hari ke hari ku dibaruinya, agar layak menghadap katanya. Ku berpegang hanya kepada Yesus sampai akhir perjalananku. Ku mampu setia hanya pada Kristus, karena Dia hidup dalamku. Teman-teman, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas seizin Tuhan. Ada yang kehendak manusia, tapi juga ada yang kehendak Allah. Ada kehendak Allah, tapi juga ada kehendak manusia. Dan ketika itu semua terjadi dalam seizin Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, hikmat dari Roh Kudus, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hosana.
kebaktian kita sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Jangan pulang dulu, kita ada beberapa pengumuman. Panjang banget ya. Yang pertama, selamat datang kepada teman-teman kita yang baru pertama kali join di Komisi Pemuda. Ini dapat bocoran nih. Ada yang mau angkat tangan gak? Ayo. Siapa yang baru? Kalau nggak ada aku tunjuk nih, loh. Yang pertama, duduknya di kursi ketiga, loh, panjang. Kursi ketiga dari belakang, pakai baju hitam. Ayo, ada yang ngerasa nggak? Ketiga dari belakang. Namanya Hendrik. Boleh berdiri. Boleh sekilas memperkenalkan diri, kerja atau kuliah. Silakan. Diajak sama siapa gitu jika boleh. Wah. Keren. Terima kasih Hendrik, selamat bergabung. Semoga 3-4 bulan berada di sini, mendapatkan teman-teman yang baru. Teman-teman juga nanti boleh ya diajak Hendrik nih. Nanti kan kita mau ada basket ya. Kalau ada waktu langsung ditembak. Thank you Hendrik, bisa sambil duduk. Semoga kuliahnya lancar. Yang kedua, ini katanya ini wajah lama rasa baru. Sampingnya kok Geki, coba boleh berdiri. Bukan Ibu Kori dong. Panggilannya Oyong. Stephen Oyong. Iya. Yeah. Boleh, mungkin ada yang belum kenal nih, boleh dong sedikit. Shalom. Selamat datang kembali. Ada satu lagi nih, namanya sama. Duduknya di kursi ketiga belakang. Sampingnya Gebi. Ngaku nggak? Ayo, pakai rompi merah. Namanya Stephen juga. Boleh berdiri. Perkenalkan dirinya. Diajak siapa? Ya. Selamat datang, minggu depan datang lagi ya. Ini ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Ya udah aku angkat tangan lo, enggak.
Minggu depan di hari Minggu juga di jam yang sama, di ruangan yang sama, kita juga ada kebaktian pemuda. Temanya Aku Haus, dibawakan oleh Pendeta Dimas dari GKI Trate. Untuk pelayan ibadahnya, penatuannya oleh Penatua Ridwan Chandra, liturgosnya Yogi, singernya ada Gabriela dan Ko Hendrik, pemusiknya Gracia, multimedia Wahyu, soundnya Yogi, publikasi Regita, asyirnya FK dan Johan. Selamat mempersiapkan semuanya teman-teman. Yeay. Terus untuk pelayan hari ini, terima kasih kepada Pendeta Peter dan Penatua Lili, terima kasih di belakang. Liturgosnya saya sendiri yang gak usah dibacain, singernya Andrew sama Valerie. Tepuk tangan dong, perdana nih. Pemusiknya Angel sama Made, multimedianya Vito, soundnya kayaknya ketuker deh, ke-switch gitu. Publikasinya Egi, asyarnya Cireni dan Ko Hendrik. Terima kasih semuanya untuk pelayanan hari ini. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada video dari Panitia Paskah. Ada yang udah punya di hari Paskah belum? Udah prapaskah keberapa ini? Punya enggak? Download di aplikasi. Aplikasinya GKI Samanhudi ya. Di situ bisa ngisi jurnal sendiri lah ya di situ ya. iOS ada harusnya. Harusnya ada. Next, ada apa lagi? Banyak nih. Ayo. Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doa kan juga pergumulan orang lain. Yang kedua berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menyisihkan melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk selain memberi makanan, pakaian, mengajar dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukan secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat dari Paskah yang dapat diakses melalui aplikasi GKI Samanhudi. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah, Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Nah, di bawah itu kan kalau kalian lihat juga itu di hall itu ada kotak-kotak Paskah. Benar ya? Nah, itu nanti bisa ditempel ya, Jel ya? Ditempel tulisan-tulisan pakai kertas, bukan? Iya betul. Jadi nanti misalkan teman-teman mungkin ada yang mau didoain atau mau misalkan kayak ada wish yang ditulis di situ, bisa ditulis di sticky note-nya, nanti ditempel di kotak bawah. Terus panitia Paskah itu juga buka volunteer teman-teman untuk dapur umum di hari Sabtu Minggu depan. Ngapain kerjaannya? Masak, motong,
bagi-bagi makanannya. Kayak gitu. Nanti bisa langsung kontak Angel nih, Angel pemusik kita nih, panitia Paskah. Nanti bisa kalau ada yang tertarik kira-kira mau ikut di volunteer masak di minggu depan, bisa langsung kontak ke Angel. Nggak harus full sehari, tapi bisa pilih jamnya dan sesuai dengan kita bisanya kapan dan apa bisanya. Kayak gitu. Selanjutnya, ini udah. Jangan lupa isi diari Paskah ya. Nah ini udah kita lewati nih volunteer pertama, bikin bunga. Ini gelangnya. Ya, teman-teman juga bisa berpartisipasi gitu ya, ngikutin rangkaian masa Raya Paskah ini. Bisa dengan tantangan mingguan, biasanya panitia atau di IG itu di-share. Tantangan minggu ini apa? Dan teman-teman udah punya gelang Memento Mori belum? Sumpah, serius. Memento Mori belum ada yang punya, nanti kontak ke Angel aja pokoknya. Tanaman banyak ya. Terus next. Nah ini ada tanggal 23, jangan lupa kita ada Lighthouse Project. Ini seru banget nih, milenial dan Gen Z. Hari Sabtu tanggal 23 jam 4 sore di sini. Jangan lupa datang ya. Terus, nah ini home turnamen, hari ini kita mau ada tanding basket di P2. Kalau ada teman-teman yang mau jadi supporter nontonin teman-teman kita yang main basket, bisa kontak Kristianto. Mana orangnya? Berdiri, coba berdiri. Jadi nanti habis ini kita langsung berangkat ke P2. Kalau yang mau barengan sama dari gereja bisa bareng sama Kris. Terus semua pendaftaran untuk bulu tangkis juga kita udah tutup ya. Jadi jangan daftar lagi. Terus nanti kita ada closing seremoninya di tanggal 24 Maret. Oke, next. Selamat hari Minggu semuanya.